Halo, selamat datang di bagian pertama dari segmen E-Commerce 101, persembahan dari Conversation untuk teman-teman yang merasa ingin memulai bisnis e-commerce-nya. Bagian pertama, jauh sebelum kita masuk ke hal teknis ya, seperti pemilihan platform, pemilihan produk, funnel, dan sebagainya, saya mau teman-teman itu mulai dari hal yang sifatnya filosofis. Teman-teman bisa mulai bertanya, apa itu jual beli? Gitu ya. Jadi omong kosong kalau kita mau ngebahas tentang e-commerce, kalau kita nggak bisa mendefinisikan kata commerce itu sendiri ya, atau kata perdagangan, atau kata jual beli itu sendiri. Oke, kalau menurut teman-teman, apa itu commerce? Ya, atau dalam bahasa Indonesia, apa itu berdagang? Kalau teman-teman mungkin terbersit dalam sebuah pikiran menukar uang dengan produk atau jasa, Will. Itu udah hampir benar. Tapi kurang mendasar. Ya, kalau sekedar teman-teman bilang menukar uang dengan produk atau menukar uang dengan jasa, itu udah benar tapi kurang filosofis, kurang mendasar. Ada yang lebih mendasar, apa coba? Karena kadang tidak melulu uang yang ditukar kan. Misalnya tukang parkir, dibayar pakai rokok sebatang gitu. Artinya rokok bisa menjadi nilai tukar, selain jadi penunjuk waktu ya. Kan biasanya rokok jadi penunjuk waktu ya. Bentar ya, sebat dulu gitu. Udah, canda mulu ya. Jadi apa sih yang lebih mendasar dari, dalam tanda kutip, menukar uang dengan produk? Apa coba? Teman-teman mungkin tahu, kata kuncinya yaitu pertukaran nilai atau exchange value. Jadi produk ditukarkan dengan sesuatu yang nilainya sebanding. Oke? Jauh sebelum ada uang sebagai tolak ukur nilai, manusia itu kalau bicara antropologi ya, itu ada skema barter. Misalnya gini, zaman dulu banget ya, menukar itu kulit hewan dengan gandum. Ya, atau menukar alat berburu dengan daging dan sebagainya. Itu jauh sebelum produk itu ada nilainya, ada value-nya. Jadi kulit hewan dengan gandum itu ya setara gitu, dan gak ada nilai value-nya. Baru kemudian manusia mengenal gandum. Nah, akhirnya gandum menjadi bahan pokok. Karena jadi bahan pokok, jadi ada nilainya. Jadi mulai ada satuan-satuan yang dimulai dari gandum. Contoh, segenggam gandum, ya kemudian ditukar dengan sekantung gandum dan sebagainya. Kemudian manusia mulai mengenal emas, ya harga produk senilai dengan sekian keping emas dan seterusnya. Terus ribet, ya kan, kemana-mana bawa emas, kemana-mana bawa keping-keping emas dalam kantong-kantong. Karena berat, akhirnya manusia menggunakan surat kepemilikan emas yang menjadi cikal bakal mata uang fiat. Jadi misalkan surat kepemilikan 10 keping emas itu ditukarkan dengan produk atau jasa tertentu. Itu asal mulanya duit itu dari situ, dari surat yang menyatakan kepemilikan terhadap uang emas gitu. Jadi memang filosofinya itu adalah pertukaran nilai atau exchange value. Saat barang atau produk itu udah ada nilainya, maka harus ditukar dengan nilai yang sebanding. Kata kuncinya harus sebanding ya, ini di bold dan di tanda kutip. Misal teman-teman pergi ke bandara naik taksi Bluebird ya, kalau saya dari Ciracas nih itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Kalau ke Kampung Rambutan dulu ya saya bisa naik Damri, itu mungkin 50 ribu sampai 60 ribu. Kalau dilihat angkanya mungkin jauh banget ya, jelas lebih ekonomis kalau saya naik Damri. Selisihnya bisa sampai 200 sampai 250 ribu. Tapi kalau naik Damri, saya harus menunggu sampai 1-2 jam, akhirnya bus itu berangkat. Sampai bandara pun harus muter-muter dulu di semua terminal, ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau naik taksi, saya keluar rumah, langsung berangkat menuju bandara, langsung sampai di terminal yang memang saya tuju. Jadi selisih 250 ribuan itu untuk membayar waktu dan efisiensi. Jadi apakah angka 300 ribu ini sebanding? Paham ya? Jadi apakah angka 300 ribu dengan naik taksi ini sebanding? Sekarang kita buat lebih kompleks lagi. Es teh. Ini ngomongin es teh karena pas saya rekam ini ada tukang es teh yang lagi kebanjiran rezeki ya. Es teh ini kalau di warteg mungkin cuma 5.000. Ya, kalau ke kafe pesan iced tea ya, atau es teh dalam bahasa Inggris ya, itu sekitar 13.000. Produknya sama, tapi apakah sebanding? Es teh 5.000 tapi gelasnya biasa aja, tempatnya juga mungkin gerah ya karena nggak pakai AC, harus bersentuhan dengan orang lain karena tempatnya juga terbatas gitu. Sedangkan iced tea 13.000, gelasnya bagus, bersih, tempatnya adem karena mungkin AC kafe ya, namanya kafe ada AC-nya, terus juga private, satu meja mungkin cuma diisi 2-3 orang, lebih nyaman dan sebagainya. Jadi sesuatu itu harus sebanding antara produk dengan nilai tukarnya. Kalau teman-teman jualan kaos, nggak jauh beda dengan kaos pada umumnya. Secara produk plek ketimplek gitu ya, mirip banget dengan yang ada saat ini gitu, dengan yang ramai di pasaran. Terus harga jual yang lain itu 50.000. Teman-teman jual di angka 80.000. Ya orang akan bertanya, value apa yang teman-teman tawarkan untuk baju yang sama namun harganya lebih mahal? Nah jadi masalah kan? Kenapa? Karena nggak sebanding. Akhirnya apa? Akhirnya peristiwa jual beli tidak terjadi.
Sebaliknya, jual produk berkelas, namun harganya murah ya. Orang akan ragu, ini jangan-jangan KW nih gitu dan sebagainya. Jadi value-nya itu harus sebanding. Oke. Sekarang kita bicara mengenai ruang lingkup e-commerce. Tadi dalam ruang lingkup commerce atau perdagangan atau jual beli yang biasa terjadi gitu ya. Di dalam ruang lingkup e-commerce yang ada huruf E-nya ya atau electronic commerce juga sama. Misalnya teman-teman dropship dari satu sumber ya atau manufaktur atau dari brand tertentu, net distributor price-nya atau NDP-nya itu seragam. Anggaplah di angka 100.000 untuk margin 30%. Kalau pelanggan akan membeli, dia akan compare. Produk A di toko online X dan Y kok lebih murah di X gitu. Tanpa tambahan value, ya kenapa harus beli di tempat yang lebih mahal kan? Produknya sama, itemnya sama, yang bilang paling murah lah. By default kan settingan kita memang seperti itu, ya kan? Itulah kenapa online marketplace ya atau bahasa orang mungkin berdarah-darah gitu ya karena mereka menjual produk yang serupa dengan harga yang mirip-mirip. Jadi kalau ada pelapak lain banting harga, ya mau nggak mau kita juga banting harga. Akhirnya harga rusak, ya kan? Kalau teman-teman punya keleluasaan, maka bisa kita tawarkan tambahan value. Misalnya produknya sama semua, tapi teman-teman responnya cepat, terus packingannya rapi dan aman, ya itemnya nggak rusak, dan sebagainya. Ada sentuhan personal, bahkan dia misalkan sampai dikasih kartu ucapan terima kasih. Wah itu selisih harga 5-10% mungkin orang masih bisa mentolerir gitu ya. Jadi untuk terjadinya proses atau aktivitas jual beli itu harus ada produk dan nilai yang sebanding yang ditukarkan. Kata kuncinya tadi, exchange value. Kalau value atau nilai tidak sebanding, ya apa yang mau ditukar? Gitu kan, akhirnya peristiwa jual beli tidak terjadi. Jadi sebagai awalan di segmen e-commerce 101 ini, penting bagi teman-teman untuk memahami filosofi ini. Karena ini jauh sebelum masuk ke produk, apalagi ke teknis jual beli online e-commerce. Paham ya? Kalau belum, silakan komen dan kita bisa berdiskusi. Oke, sampai jumpa di bagian lainnya di segmen e-commerce 101 dari Conversation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.